warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resti Anissa dengan NIM D1B1200058 dari kelas B, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megareski, Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Apoteker Safarudin SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, adapun materi yang ingin saya bawakan pada kesempatan hari ini yaitu apa sih itu farmasi dan bagaimana perkembangan farmasi yang ada di Indonesia, serta bagaimana peranan profesi farmasi yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama, apa itu farmasi? Nah, farmasi berasal dari kata Yunani yaitu pharmason yang artinya racun atau obat. Farmasi merupakan suatu profesi di dunia kesehatan yang berkegiatan di bidang penemuan, peracikan, pengolahan, pengembangan, produksi, informasi obat, serta distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal pada zaman Bapak Hippocrates atau yang biasa disebut dengan Bapak Kedokteran Dunia pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan tahun 370 sebelum Masehi. Pada peradaban tersebut, peran dokter bukan hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diidap oleh pasien, tetapi ia juga mempersiapkan racikan atau ramuan seperti halnya para apoteker. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika pembuatan obat semakin rumit, baik dari formula dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan segera memerintahkan agar memisahkan antara kedokteran dan kefarmasian. Perintah tersebut dikenal dengan Decree to Silesis. Dari sinilah sejarah kefarmasian berasal, sehingga para ahli menyimpulkan akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian adalah sama. Kemudian kita masuk kepada perkembangan ilmu kefarmasian. Ilmu kefarmasian awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, Cina, dan wilayah Asia lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan hanya dimiliki oleh orang tertentu dan diteruskan secara turun-temurun. Perkembangan ilmu kefarmasian kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Eropa, dan Barat. Sekolah tinggi kefarmasian pertama didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1821, yang sekarang sekolah itu bernama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, mulailah era baru, bermunculannya sekolah-sekolah farmasi di fakultas dan universitas. Sekarang kita masuk kepada perkembangan ilmu farmasi di Indonesia. Farmasi di Indonesia sebenarnya masih relatif muda, karena farmasi muncul setelah zaman penjajahan. Tenaga apoteker pada zaman penjajahan umumnya berasal dari Austria, Amerika Serikat, Denmark, Belanda, dan Jerman. Perubahan mendasar dalam profesi kefarmasian dapat dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama, periode masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Periode ini merupakan tonggak sejarah kefarmasian muncul di Indonesia, yang umumnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker semasa pemerintah Hindia Belanda. Kemudian periode yang kedua, periode setelah Perang Kemerdekaan sampai dengan tahun 1958. Pada tahun ini, jumlah apoteker relatif mulai semakin besar. Jumlah apoteker juga semakin meningkat, mulai dari lulusan luar negeri maupun dalam negeri. Nah, periode ketiga, yaitu pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1967. Pada tahun ini, industri-industri farmasi mengalami kesulitan yang cukup besar, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya
sistem penjatahan bahan baku, sehingga industri yang bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. Kemudian, periode yang terakhir, periode tahun 1980 sampai dengan sekarang. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Begitu pula peraturan yang mengatur tentang pemberian izin mendirikan apotik terus berubah mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembukaan apotik sampai dengan perubahan Perkemenkes RI tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Begitu pula peraturan yang mengatur tentang pemberian izin mendirikan apotik terus berubah mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembukaan apotik sampai dengan perubahan Perkemenkes RI tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan ilmu serta teknologi yang berkembang di zaman sekarang. Baik, itulah pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah wawasan ilmu farmasi. Sekali lagi saya ingin memohon maaf apabila di dalam pembuatan video saya ini ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.